Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Melinia Ramdina dan rekan saya Bagus Kotibul Umam. Kami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dalam video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan individu. Dalam video ini kami akan membahas tentang edukasi pola asuh orang tua yang memiliki anak disabilitas. Setiap anak, tidak terkecuali anak dengan disabilitas, mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan dan hak-hak lainnya. Anak dengan disabilitas memerlukan penanganan khusus, tetapi tidak semua orang tua yang tulus menerima anak dengan disabilitas dan memberikan kasih sayang secara penuh. Emosi dan reaksi orang tua dengan kehadiran anak yang disabilitas itu seperti apa sih? Emosi dan reaksi orang tua dengan kehadiran anak yang cacat menurut model Cunningham mengalami 4 tahapan, yaitu 1. Fase terkejut. Tahapan ini timbul perasaan panik, sedih karena melahirkan anak cacat. Sikap ketakutan pada orang tua sangat muncul karena mereka merasa tidak sanggup mengurus anak dengan disabilitas. Orang tua tidak percaya mengasuh anak dengan hambatan yang dimiliki. Namun hal tersebut sebenarnya salah. Setiap anak adalah anugerah Tuhan yang memang harus kita jaga dan kita berikan kasih sayang. Yang kedua adalah fase bereaksi. Tahapan ini orang tua mudah mengekspresikan perasaan duka yang dalam, kecewa, cemas, agresi, dan perasaan gagal. Pada tahap ini, orang tua merasakan kecemasan dan gagal dalam mengasuh anak. Maka itu orang tua lebih banyak melibatkan atau secara tidak langsung memberikan pengasuhan anak mereka kepada orang lain. Perasaan ini salah, karena seharusnya orang tua harus lebih banyak meluangkan waktu mengasuh anak mereka. Yang ketiga, fase penyesuaian. Tahap ini orang tua secara realistik mulai menerima kondisi anak. Tahap ini para ahli perlu memberikan banyak informasi mengenai keadaan anak, khususnya mengenai kemampuan kekuatan yang ada pada anak cacat dan upaya pengembangannya. Tahapan ini orang tua mulai berani menerima anak, mencari dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak, mencari informasi terkait dengan pengasuhan anak. Yang keempat adalah fase orientasi. Orang tua mulai mengorganisasi pikiran dan perasaannya sendiri, berupaya mencari bantuan yang terarah dan sistematis, dan melaksanakan program yang disarankan serta membuat rencana masa depan bagi anak cacatnya. Tahap ini, orang tua mulai berusaha mencari dan memfasilitasi perkembangan anak, misalnya dalam pendidikan anak, mulai dimasukkan ke SLB. Jadi, perlu adanya pengasuhan yang baik supaya menghasilkan anak dengan disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dan mendapatkan hak mereka sehingga dapat berfungsi secara sosial. Edukasi akan fungsi keluarga yang harus dipenuhi itu seperti apa sih? Edukasi akan fungsi keluarga yang harus dipenuhi yaitu 1. Afeksi. Orang tua memberikan cinta kasih yang tulus dan rasa kasih sayang kepada anak. Yang kedua, keamanan dan penerimaan. Orang tua menerima anak secara utuh dengan tidak mengatakan bahwa anak sebuah aib bagi keluarga, serta memberikan rasa aman kepada anak. Yang ketiga, identitas dan memuaskan. Orang tua membantu anak dalam mengembangkan dirinya, misalnya mencari dan memfasilitasi minat dan bakat anak. Yang keempat, afiliasi dan pertemanan. Orang tua berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak dan menjaga hubungan yang baik antar anggota keluarga. Yang kelima, sosialisasi. Orang tua memberikan bimbingan sosial kepada anak, misalnya mengenalkan anak kepada tetangga, teman, masyarakat.
Penerimaan orang tua kepada anak dengan disabilitas menjadi nilai tersendiri. Pasalnya, belum banyak orang tua yang dapat menerima anak dengan disabilitas secara penuh. Hal ini juga dapat menyebabkan kegelisahan tersendiri pada orang tua dan akibatnya menyebabkan parenting stress. Parenting stress yaitu ketegangan yang berlebihan secara khusus terkait dengan peran orang tua dan interaksi orang tua dengan anak. Seharusnya, orang tua dapat menjadi role model bagi anak dan mencoba mengajarkan anak untuk mencoba melakukan pekerjaan rumah. Orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak. Tidak menganggap bahwa mengurus anak berkebutuhan khusus sangat sulit karena hambatan yang dimilikinya, dengan membawa anak ke lingkungan luar. Dampak parenting stres ini harus diatasi secara bersama-sama. Orang tua anak dengan disabilitas juga harus mendapatkan dukungan dari keluarga besar dan lingkungan di sekitar orang tua anak. Misalnya, tetangga terdekat ataupun teman-teman dari orang tua. Dukungan sosial berpengaruh terhadap anak berkebutuhan khusus dalam membuat anak tersebut tidak merasa berbeda dari anak normal. Support, motivasi, semangat, serta penghargaan bagi mereka sangat mempengaruhi psikis anak, sehingga anak semakin yakin akan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi, kesimpulannya, pengasuhan yang baik harus diberikan kepada setiap anak, tidak terkecuali anak dengan disabilitas. Pengasuhan dari orang tua bertujuan agar anak dapat memenuhi haknya. Setidaknya terdapat 4 hak yang harus dimiliki oleh anak, antara lain hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpendapat, dan hak berpartisipasi. Dalam hal ini perlu adanya informasi yang diberikan kepada orang tua, motivasi atau support dari lingkungan sekitar, dan pemberian pengertian mengenai anak dengan disabilitas. Sekian, itulah penjelasan dari kami tentang edukasi pola asuh orang tua yang memiliki anak disabilitas. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton video kami sehingga akhir ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.